Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kelas 2 semua. Kembali lagi bertemu dengan Ibu Heni. Hari ini kita akan belajar tematik kembali. Tema 2, muatan pelajaran PPKN. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa bersama-sama dulu ya. Jika berdoa, tadahkanlah tanganmu. Doa sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi rabbah wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Saya rela Allah Tuhan kami, Islam agama kami, Nabi Muhammad adalah Nabi dan Rasul kami. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin. Sudah siap belajar? Biar lebih semangat, ayo kita tepuk semangat bersama-sama dulu. Tepuk semangat. Semangat. Yes. Baik sahabat, silakan menyimak video pembelajaran berikut ini ya. Jangan lupa setelahnya dikerjakan tugasnya, kemudian difoto, lalu diupload ke link penugasan Edmodo kelas masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kelas 2 semua. Hari ini kita akan belajar pelajaran tematik tema 2, bermain di lingkunganku, subtema 1, bermain di lingkungan rumah. Muatan pelajaran PPKN, materinya tentang tata tertib. Apakah sudah ada yang tahu apa itu tata tertib? Jadi, tata tertib adalah aturan yang harus ditaati, isinya perbuatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Dengan kata lain, tata tertib bisa juga disebut dengan peraturan. Jika kita melanggar, maka kita disebut tidak disiplin. Hari ini kita akan belajar 2 tata tertib. Yang pertama, tata tertib di rumah, dan yang kedua, tata tertib saat bermain. Tata tertib atau peraturan di rumah adalah aturan yang ada di rumah dan harus ditaati oleh semua orang yang tinggal di rumah tersebut, tidak terkecuali oleh ayah, ibu, adik, kakak, dan semua orang yang tinggal di rumah harus mematuhi peraturan yang sudah dibuat bersama di rumah itu. Kira-kira contoh apa saja ya peraturan di rumah? Yuk kita simak bersama-sama. 1. Mengucapkan salam sebelum masuk ke rumah. Tujuannya supaya orang yang berada di dalam rumah mengetahui kedatangan kita. Jadi, jika kita ingin masuk ke rumah, kita ucap salam dulu ya sahabat. Say salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, menghormati orang tua. Sudah seharusnya lah kita menghormati kedua orang tua kita dan orang yang lebih tua dari kita, karena orang tualah yang membimbing dan mendidik kita sehingga menjadi anak yang berilmu dan supaya disayangi oleh orang tua. Yang ketiga, meminta izin sebelum bepergian. Saat kita ingin berangkat sekolah, bermain ke rumah teman, atau ke suatu tempat, kita harus meminta izin dulu. Tujuannya supaya orang tua kita mengetahui kemana kita pergi. Yang keempat, membantu pekerjaan di rumah. Contohnya, mencuci piring setelah kita makan, menyapu lantai, menjaga adik, membantu ibu menyiapkan masakan, dan lain-lain. Tujuannya supaya pekerjaan orang tua kita menjadi lebih ringan, dan tentunya kita akan mendapat pahala yang banyak sekali dari Allah. Yang kelima, menjaga ketertiban dan kebersihan. Contoh, rukun dengan anggota keluarga yang lain, tidak mengganggu adik, mengembalikan barang ketika selesai digunakan. Misalnya setelah selesai bermain, jangan langsung ditinggal ya sahabat, tapi mainannya dibereskan dulu. Yang terakhir, menjaga kebersihan rumah. Nah, itu tadi adalah contoh peraturan di rumah. Kesimpulannya, 1. Setiap peraturan di rumah harus dipatuhi.
Kemudian, peraturan itu dibuat supaya kita menjadi disiplin dan supaya hidup kita menjadi lebih nyaman. Lanjut. Peraturan saat bermain adalah aturan yang harus kita taati saat bermain bersama teman. Jadi, walaupun bermain, tetap harus taat aturan ya. Kira-kira apa saja ya aturan saat bermain? Yuk kita simak bersama-sama. Yang pertama, meminta izin kepada orang tua sebelum bepergian atau sebelum bermain. Sama seperti peraturan di rumah tadi ya. Yang kedua, bermain tidak lupa waktu. Jadi, sahabat boleh-boleh saja bermain, tapi ingat, jangan sampai lupa waktu. Yang ketiga, bermain dengan rukun. Kita tidak boleh pilih-pilih teman, bermain dengan semua teman, dan harus rukun ya sahabat. Yang keempat, tidak melakukan permainan yang berbahaya. Wah, maksudnya yang bagaimana ya? Coba kita lihat gambar yang pertama. Nah, ada dua anak yang sedang bermain layang-layang. Wah, kayaknya seru ya. Tapi coba perhatikan lagi. Mereka bermain di dekat tiang listrik. Wah, bahaya nih. Bahayanya kenapa yo kira-kira? Jadi, kalau bermain layang-layang mengenai tiang listrik, bisa terjadi konsleting dan bisa membahayakan orang sekitar. Jangan ditiru ya sahabat. Ada sebuah ungkapan, Allah bisa karena biasa. Maksudnya bagaimana ya? Jadi, sahabat akan bisa disiplin karena terbiasa mematuhi peraturan. Nah, anak yang senang mematuhi tata tertib atau peraturan akan menjadikan dirinya disiplin dan itu merupakan jalan kesuksesan. Cukup sekian dulu ya. Semoga sukses untuk kita semua. Terima kasih.